Selamat pagi, adik-adik sekalian. Hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan ke-6, sekaligus pertemuan ke-7. Tapi pertemuan ke-7 nanti saya akan jelaskan secara lebih detailnya pada minggu depan. Minggu depan itu kita kuliah pakai video conference biar sekalian saya memberikan arahan mengenai tata cara UTS nanti. Bagaimana ya kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Karena ya tidak kita perkirakan hingga sekarang kalau kondisinya seperti ini bisa sampai 1 bulan lebih kita kuliah dari rumah, sehingga ya harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Ini mata kuliah pengembangan karakter berusaha. Ini pertemuan ke-6 dan ke-7, ini materinya langsung. Nanti lebih untuk pertemuan ke-7 sebagiannya akan saya berikan secara lebih detail nanti pada saat kita kuliah minggu depan sebelum UTS nanti. Oke. Nah, ini pertemuan ke-6 dan 7 satu materi tapi dibagi menjadi dua pertemuan sesuai dengan RPP yang disusun, RPS yang disusun. Kita kita belajar tentang kepemimpinan dalam orang wirausaha itu. Gini, kalian harus kritis dalam setiap pertemuan yang kalian dapat dari dosen siapapun. Jadi misalnya gini, kalau mata kuliah pengembangan karakter wirausaha, kenapa kalian harus belajar kepemimpinan? Kalian pikir kenapa? Akhirnya kalian tahu. Kalau kalian masih belum tahu jawabannya, itu akan lebih enak untuk kalian kuliah, karena kalian ada sesuatu yang kalian pengen tahu, sesuatu yang kalian penasaran, dan kayak membangun rasa keingin tahuan kalian. Jadi kenapa kita harus belajar kepemimpinan di mata kuliah ini, pengembangan karakter usaha. Nah, itu kan kita, kalau kalian ingat pertemuan pertama saya, pertemuan sekarang ini kan tujuannya ini kan apa, tujuan mata kuliah kan membangun karakter kalian kan, yang harusnya dalam kondisi normal kita sudah praktek, benar-benar kita membuat sebuah usaha startup atau usaha apapun lah, sehingga kalian akan langsung mendapat pengalaman di lapangan langsung bagaimana permasalahan-permasalahan dari seorang wirausaha dan bagaimana respon kalian untuk menghadapi permasalahan itu disesuaikan dengan materi kita. Jadi yang kemarin kita belajar tentang misalnya karakter-karakter seorang wirausaha yang kerja keras, pantang menyerah. Apakah ketika di lapangan ada masalah, bagaimana tindakan kalian? Atau kedisiplinan, gitu kan. Jadi itulah, eh, kuliah ini, mata kuliah ini tanpa praktek itu seperti apa ya, kurang greget gitu. Jadi tidak ada, kurang ada ininya, kekuatannya, karena kalau kita hanya bicara, apa yang kita bicara tentang karakter yang abstrak, itu kita lebih baik kalau kita langsung praktek di lapangan. Tapi karena ya ini kondisinya kita tidak bisa ke lapangan, atau kita tidak bisa setiap hari praktek di lapangan, dan kita tidak bisa membuat usaha yang benar-benar harus kalau misalnya kita buat usaha online, tapi kita harus membeli barang di pasar, kita harus berhubungan dengan orang-orang, lalu kita menjualnya, kita harus bawa ke orang lain. Jadi itu ya resikonya cukup riskan kalau dalam kondisi seperti ini. Jadi nanti kita mudah-mudahan ada, bisalah kita kita praktek nanti pada saat ini sudah selesai, sehingga bisa kita review mungkin pada saat UTS ke UAS mungkin sudah selesai, kita bisa langsung praktek ya, meskipun cuma 3 bulan, tapi ya mudah-mudahan bisa untuk memberikan apa, kompetensi yang ingin saya uh, harapkan ada di kalian, ingin saya transfer ke kalian. Mudah-mudahan ya kalian kalian banyak waktu di rumah, jadi kalian bisa banyak baca lah, atau biasanya kalian bisa menonton ulang-ulang materi ini, mudah-mudahan ya. Baik, ini tujuan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Kalian saya harap bisa dapat menjelaskan dan menganalisis peran kepemimpinan dalam manajemen, kemudian menjelaskan dan menganalisis sifat-sifat dan gaya kepemimpinan, kemudian menjelaskan dan menganalisis keterampilan dasar kepemimpinan, dan yang keempat, uh, jelaskan dalam memahami, ya kalian dalam memahami kekuatan atau power atau influence atau authority atau pengaruh dalam sebuah bisnis.
Jadi ini tujuannya adalah bagaimana kalian bisa memahami peran penting kepemimpinan dalam sebuah usaha dan peran kepemimpinan bagi kalian sebagai seorang wirausaha. Itulah kira-kira yang ingin saya capai dalam pertemuan ini. Nah, seperti yang materi-materi yang kita belajar kemarin itu, kita harus mulai dari awal dulu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kepemimpinan. Itu penting. Nah, karena seperti itu, seperti yang lalu-lalu juga yang saya jelaskan juga, kalau ya karena kita kuliah jadi harus ada rujukan yang ilmiah menurut para ahli sebelum kita membuat pengertian kita sendiri yang tidak berbeda dengan pengertian itu. Nah, di sini saya mengutip tiga konsep pengertian kepemimpinan. Yang pertama dari Griffin dan Albert yang menjelaskan bahwa kepemimpinan atau leadership dalam bahasa Inggris itu adalah proses untuk memotivasi orang lain untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, nanti kalian lihat ya, 1, 2, 3 ini nanti ada benang merahnya seperti yang saya singgung-singgung sebelumnya. Jadi pengertian-pengertian ini pasti ada benang merahnya, yang itu yang kita ambil untuk pengertian kita sendiri. Karena ketika kita, seperti saya juga bilang ulang juga, ketika kita mampu memberikan pengertian kita sendiri, maka kita akan mengingat pengertian itu seumur hidup kita. Karena kita menginternalisasi konsep itu dalam diri kita. Nah, kita lihat yang kedua menurut Lindsay dan Patrick. Jadi, mutu dan total pengguna organisasi, dia dalam kajian itu mereka berdua mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan tujuan organisasi. Nah, kalian lihat ya. Nah, yang ketiga ini Peterson et al. Dia menurut mereka bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Nah, kalian lihat itu. Dari tiga ini tuh, kata kunci yang pertama adalah itu mencapai tujuan. Mencapai tujuan yang sesuai dengan mencapai tujuan organisasi. Itu yang pertama. Kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah mendorong atau memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan itu, mencapai tujuan organisasi itu. Dan yang ketiga, bagaimana mengontrol supaya tujuan organisasi itu tercapai. Nah, jadi tiga ini kalau kita lihat benang merahnya, maka itu yang kita bisa tangkap. Jadi yang pertama adalah KPP adalah itu usaha kita dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi itu kan di sini kan perusahaan atau usaha kalian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memotivasi anggota-anggota organisasi itu untuk dapat mencapai tujuan. Dan yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, menjaga agar tujuan dan perilaku orang-orang itu dan tujuan organisasi tercapai melalui perilaku-perilaku itu. Jadi fungsi kontrol ada di situ. Oke? Nah, dari situ kita bisa buat pengertian kita sendiri. Bukan sesuatu. Kita ambil dari ini beberapa literatur bahwa suatu upaya dari seorang pemimpin untuk merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memotivasi orang tersebut untuk melaksanakannya, dan dan untuk itu maka diperlukan keseimbangan antara kebutuhan individu dan para pelaksana tujuan perusahaan. Nah, jadi gini, dari situ jadi KPP itu adalah ketua ini sebagai pemimpin memotivasi ketua punya karyawan atau ketua diri sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, untuk itu maka ketua harus memenuhi kebutuhan dari ketua punya karyawan dan ketua sendiri untuk bisa sesuai dengan jalur untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya, itu ada tiga. Pertama, kita harus tahu ketua goal apa, tujuannya apa.
kau harus bisa menggiring kau punya anak buah dan kau punya kau diri sendiri untuk mencapai goal itu. Dan yang ketiga tuh kau mengontrol kau punya semuanya itu. Jadi kau diri, kau punya tujuan, kau punya anak-anak buah supaya dia sesuai dengan jalur. Mengontrolnya dengan cara memberikan insentif, memberikan gaji, membuat suasana kerja yang baik, toh, supaya kau punya anak kau sendiri dan kau punya karya-karyawan semua mau bekerja untuk mencapai tujuan itu. Oke, nah kalau dalam manajemen tuh saya pakai konsep ini namanya POAC ya. Biasanya kita sebut POAC, POAC, POAC. Itu POAC. Pertama, dalam manajemen itu yang pertama tuh kemampuan yang harus dimiliki dan harus pokoknya tuh kita jadi pemimpin atau kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan itu. Kalau pemimpin itu orang, kalau kepemimpinan itu dia punya sifat perilaku, kemampuan. Nah, itu ketika kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, organisasi, dalam apa saja, dalam keluarga, dalam di mana saja. Itu yang pertama yang penting itu adalah perencanaan. Itu sudah yang paling penting. Itu yang pertama sekali. Ketika misalnya gini, kalau kalian lihat dulu waktu presiden itu kan ada visi misi. Ah, itu visi misi itu perencanaan dia tuh. Itu adalah rencana dia itu. Rencana dari Presiden Jokowi. Calon Presiden Jokowi waktu itu bagaimana? Kalau dia rencana dari calon Presiden Prabowo. Nah, itu begitu karena ketika dia memimpin ketemu negara Indonesia, dia harus punya rencana. Dia sudah tahu dia mau buat apa. Itu dari visi misi dan rencana itu. Nah, nah ini sebelum kalian membuat usaha, kalian tahu dulu. Kalian membuat apa? Kan nanti lebih rinci kan dibahas di mata kuliah rencana bisnis. Jadi situ ada business plan. Business plan itu ketika kalian sudah punya maka kalian sudah bisa tahu kalian mau kemana, dan di sini dari situ juga kalian tahu kalian punya tujuannya apa. Kan tujuan usaha kan mencari keuntungan, tapi keuntungannya seberapa banyak, itu kalian sudah tahu. Nah, ketika kalian sudah tahu tujuannya apa, maka kalian melakukan uh, organizing. Jadi itu kalian mulai mengolah, memotivasi, apa ya, mengontrol, pokoknya itu mengatur posisi-posisi orang-orang, atau mengatur di mana kalian beli bahan baku, di mana kalian membuat memproduksi barang, di mana kalian menjual. Jadi kalian mengatur semua tuh itu karyawan di dalam perusahaan, dan juga bagaimana kalian mengatur proses bisnis kalian. Nah, ketika sudah punya rencana, kalian sudah mengaturnya dengan baik, kemudian kalian memotivasi orang-orang di dalam kalian punya usaha itu, atau kalian memotivasi kalian sendiri untuk bisa melaksanakan rencana dan taat dengan disiplin dengan pengaturan yang kalian sudah buat. Nah, jadi kalian punya rencana, kalian sudah atur baik-baik, punya struktur baik-baik, punya apa jalur kerja baik-baik. Kemudian kalian harus memotivasi orang-orang untuk mau bekerja sesuai dengan itu. Nah, ketika sudah itu semua, maka yang berikutnya itu penting sekali, kalian harus punya peran dan fungsi untuk mengontrol. Jadi karena ini kalau di contohnya bisa kalian lihat itu, contohnya itu di inilah negara lah. Biasanya fungsi mengontrol itu ada di DPR. Jadi ketika presiden buat apa ya salah, presiden bicara. Makanya kalian bisa dengar bisa anggota DPR bicara bebas kan. Nah, itu karena itu. Jadi secara tidak mereka punya fungsi kontrol terhadap negara. Nah, kalau kontrol yang lain contohnya seperti uh, apa uh, polisi. Polisi. Jadi mereka karena ini kan menjaga keterlibatan masyarakat, sudah diatur oleh undang-undang, dan itu kan masuk ke organizing, dan sudah diberikan pelatihan apa apalah uh, uh, arahan untuk kita, untuk misalnya contohnya kita harus, nah kalau naik motor harus satu jalur, tidak boleh dua jalur di depan. Misalnya itu kalau kita mau ke Langgur kita harus lewat kalau dari dari Hojang ke Langgur maka kita harus lewat atas belakang. Kalau misalnya kita dari Langgur ke Hojang maka itu lewat bawah kan? Nah, itu ketika kita tidak mengikuti itu, maka peran polisi untuk mengontrol itu. Nah, kalau di bisnis ya sudah, kalau kalian sudah menetapkan kalian punya keuntungan sebesar ini, kalian harus, maka untuk itu maka yang
misalnya karyawan kalian harus bisa mampu mengumpulkan bahan baku yang banyak dari misalnya selaya dan lama dan lain-lain. Kemudian kalian sudah bisa memberikan motivasi kepada dia untuk melaksanakan. Nah, ketika mereka tidak melaksanakan, maka kalian bisa melakukan hukuman atau teguran atau sanksi. Atau dan ketika mereka melebihi, maka kalian harus melakukan penghargaan. Kalian harus memberikan penghargaan dan reward kepada dia supaya dia memiliki motivasi untuk bekerja melaksanakan rencana dan organisasi yang kalian buat. Jadi perencanaan dan pengaturan yang sudah kalian buat itu mereka bisa buat. Nah, empat empat kriteria ini harus dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada yang lebih dari yang lain, dan atau tidak boleh ada yang tidak ada. Karena kalian tidak perencanaan sama saja. Kalau kalian ada rencana tapi tidak diatur dengan baik, ya. Kalau kalian sudah punya rencana yang baik, sudah diatur dengan baik, tapi orang yang kerja tidak mau melaksanakannya dengan baik, misalnya dia malas atau dia suruh kumpul bahan baku di Ohiren, mereka misalnya ke besar yang jauh, akhirnya biaya produksinya banyak, tinggi tuh. Nah itu jadi tuh peran-peran dan fungsi ini harus benar-benar diinternalisasi dan dilakukan dengan baik. Jadi kalau ini kalian bisa aplikasikan juga dalam kalian berdiri. Kalau dalam masa karantina ini untuk selamat dan tetap untuk bisa lulus, maka kalian harus ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk ya jaga diri, misalnya bersih dan juga saya ibadah, kalian juga tidak terganggu. Jadi dan untuk itu maka ketika kalian sudah punya rencana itu, maka kalian harus melakukan itu. Jadi ketika sudah rencana, apa yang kita lakukan? Ya berarti harus bangun pagi, kalian sisihkan waktu 2 jam untuk belajar. Habis itu terserah kalian buat apa, tapi jangan keluar rumah. Kemudian sore juga begitu. Dan usahakan kalian mau untuk melakukan itu. Dan ketika itu maka kalian bisa buat kontrol dengan membuat itu, saya buku catatan harian. Kalian bisa buat jadwal, terus kalian bisa mengontrol kalian punya kegiatan setiap itu. Jadi itu konsep ini bisa juga kalian terapkan di kalian sendiri, dan juga bisa kalian terapkan di usaha kalian nanti, kayak harusnya sudah dijalankan ini. Tapi karena kalau misalnya kita sampai praktek enak bicaranya, jadi misalnya kalau kelompok ini usahanya apa, sudah kalian lu ketika apa ini apa, jadi kalian bisa cerita dan secara real di lapangan usaha kalian. Jadi tidak bisa kita tidak bicara seperti abstrak yang mungkin kalian mungkin awalnya akan susah untuk memahami. Kayak saya sering pakai contoh-contoh yang kira-kira di masyarakat dan umum untuk diterima. Kalau karena kalian mungkin ada beberapa yang sudah punya usaha dan pernah orang tuanya punya usaha, jadi kalian sudah ada bayangan, tapi ada beberapa yang belum. Jadi kan lebih baik kalau kita praktik di lapangan sehingga lebih mudah untuk kita menjelaskan materi yang ini. Karena agronomis perikanan kalau tidak ada praktik bisnis kan, atau kalian punya usaha sendiri atau kita buat praktik startup kan aneh itu kalau kita hanya belajar gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Oke, yang penting konsepnya sudah saya usahakan, konsepnya kalian bisa pahami, makanya saya jelaskan ulang-ulang tuh. Mudah-mudahan juga kalian itu untuk nonton video ini ulang-ulang supaya bisa paham. Oke, nah gaya gaya kepemimpinan tadi kan kita sudah tahu fungsi dan peran. Nah sekarang gaya kepemimpinan, nah menurut Ebert dan Griffith dan Ebert ini ya bukan ada 3. Yang pertama tuh autokratik, demokratik, dan bebas terkendali. Nah kalau ini gampang nih, kalian bisa membayangkan. Kalau yang nomor 1 ini tuh kalian bayangkan tuh Cina itu, Cina, Rusia, apalagi Korea Utara, itu nomor 1 itu. Jadi kekuasaan dipegang oleh pimpinannya. Atau ini Indonesia tapi waktu zaman Orde Baru. Jadi kalau bos bilang barang ikut, wajib ikut. Nah nanti kita jelaskan satu. Jadi gini, ini gaya autokratik ini itu kan cenderung kan dikatakan negatif. Tapi menurut saya dalam bisnis itu autokratik itu penting. Autokratik itu artinya bahwa kita punya kemampuan dalam mengeluarkan keputusan, mengambil keputusan secara cepat. Dan itu penting pada saat kita ada dalam kondisi-kondisi usaha yang sangat uh, apa ya, volatil atau volatile atau uh, sensitif.
atau dalam kondisi seperti sekarang ini yang agak krisis, jadi kita harus cepat dalam mengambil keputusan dan tidak perlu ada pembahasan-pembahasan yang ribet seperti kayak demokratif yang harus bagaimana pendapat kalian. Nah, ini ketika kita dalam seorang wirausaha, kita harus berani dan pada saat tertentu kita harus berani dan cepat dan tegas mengambil keputusan. Tapi usahakan jangan melebihi batas. Nah, sesuatu yang melebihi batas itu tetap tidak baik. Meskipun kita makan makanan yang sehat pun, tapi kalau melebihi batas itu jadi bahaya. Nah, kita harus melaksanakan misalnya gaya otak ini dilaksanakan pada kondisi tertentu dan pada saat dan pada derajat-derajat dan taraf yang ya tidak terlalu melebihi lah, sehingga tidak tidak orang Jawa bilang bablas, seperti zaman Orde Baru. Jadi kalau kalau misalnya terlalu lebih nanti karyawan akan merasa tidak nyaman, tidak tidak mau untuk mengikuti arahan-arahan yang tadi kita sebut tadi itu, yang organizing itu. Ketika karyawan tidak mau, jadi ketika kita terlalu melebihi, maka karyawan bagian aktuatifnya itu tidak mau, tidak jalan. Nah, kita butuhkan POAC itu kan harus bagus. Nah, ketika autokrasi terlalu melebihi, maka bagian A nya nih activating itu tidak jalan karena karyawan merasa tertindas. Jadi mereka punya daya kreasi dan itu akan menurun. Oke, nah kalau yang kedua nih gaya demokratis seperti Indonesia nih. Jadi kita pemimpin tuh ada tapi dipilih oleh masyarakat. Maka pemerintah harus presiden harus ketika membuat kebijakan harus memperhatikan uh, pendapat dari masyarakat. Seperti misalnya kalau dari hukum kan ada MK, kalau ada aturan ya masyarakat bisa membuat apa, uh, apa ya, ke apa ya, uji publik ke hukum itu di MK. Dan kalau misalnya dari kebijakan yang lain kan ada DPR, baik DPRD provinsi, kabupaten maupun DPR RI. Jadi ketika bupati dipilih juga dia harus mendengarkan perwakilan di DPR. Nah itu jadi itu selain DPR juga kita juga ada tuh kan, contohnya kekuatan massa juga bisa kan. Jadi kalau misalnya ada kondisi seperti ini kan masyarakat kan susah, jadi misalkan bisa bisa demo, butuh suntikan dana, maka ya pemerintah harus kasih, karena itu kan gaya demokratik, jadi harus mempertimbangkan banyak-banyak lapisan masyarakat. Nah ini juga baik sebenarnya kalau misalnya kita dalam kondisi normal, kalau kita misalnya membuat launching produk baru, maka kita harus kan memperhatikan tuh riset-riset pasar dilakukan oleh bagian pemasaran. Kalau kita memperhatikan teknologi yang kita punya di bagian produksi, kemudian kita sesuaikan juga dengan uang yang kita punya di bagian manajemen manajemen keuangan. Nah dari situ baru kita apa bisa mengambil keputusan apakah produk ini kita harus buat seberapa banyak, sebesar apa, sekecil apa, dan jual di mana. Nah, itu bagus dalam kondisi normal. Nah tapi dalam kondisi krisis seperti sekarang, ketika itu dilaksanakan, maka kita mungkin akan kehilangan momentum usaha. Nah jadi itu dari saya yang singgung di awal, yang sebelumnya, gaya yang nomor satu autokratik dan demokratik ini itu masing-masing baik, tapi dalam keadaan dan situasi tertentu. Nah, nah kalau gaya bebas terkendali ini, gaya bebas terkendali ini sebenarnya dia banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan startup saat ini, startup seperti atau perusahaan-perusahaan IT yang besar seperti Google, Facebook. Kalau kalian nonton film-film yang bisa, tentang film-film Google, Facebook dan juga film Google, ada tuh yang bagus-bagus filmnya. Itu kalian bisa lihat tuh gaya-gaya kepemimpinan di situ. Jadi mereka santai, jadi tidak seperti feodal zaman kita sekarang. Jadi direktur harus dihormati, disembah-sembah pakai pakaian yang, kalau misalnya CEO Google tuh ya udah pakai kaos santai, bicara jalan santai, jadi tidak terlalu ini, meskipun mereka tetap ada strukturnya jelas, tapi apa cara kerjanya tuh lebih santai. Jadi bisa kerja dari rumah, bisa kerja sambil bawa anak, bisa kerja sambil tiduran, kantornya seperti rumah, seperti tempat nongkrong, santai, bebas kenal. Cuman ini juga berbahaya kalau misalnya kita dalam bisnis usaha-usaha yang agak ketat seperti usaha keuangan yang sudah teratur dengan baik, yang butuh kedisiplinan yang lain-lain.
Nah, jadi kalau misalnya kita usaha yang IT yang butuh kreativitas yang tinggi-tinggi, maka gaya kepemimpinan seperti bebas kendali lebih oke lah. Jadi ketika karyawan punya sesuatu, mereka bisa apa memberitahukan kepada kita, lalu kita memberikan sebuah konsultasi. Kita sebagai konsultan, terus kita konsultasi, kemudian mereka bisa menjelaskan, bisa menjalankan ide tersebut. Jadi di, diberikan kebebasan asalkan mencapai tujuan. Nah, gaya ini tuh ya sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi lah. Nah, dari sini kalian bisa pahami bahwa ketiga ketiga gaya ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua bisa betul tergantung situasi dan kondisi, dan ketemu punya jenis usaha. Toh? Yang penting itu kalian pahami ini semua dan jangan terpaku oleh kondisi di mana ada cerita di luar atau politik di mana otokrasi itu jahat, demokrasi itu bagus, bebas itu tidak baik karena nanti tidak jelas. Itu kan semua kan terbukti kalau banyak yang berhasil. Contohnya Cina, karena mereka satu komando dan kuat, maka ketika corona masuk mereka langsung bisa memberikan apa perintah dengan cepat dan tidak ada harus ada rakyatnya harus dapat tweet di Twitter atau komen di Facebook atau misalnya menteri harus berbicara apa, terus nanti kita dibalas oleh siapa lagi, jadi akhirnya tuh ribet. Teknologi langsung cepat. Nah itu jadi kalau misalnya dalam kondisi yang krisis, maka kayak otokratik itu penting dan cepat menjemput momentum untuk usaha. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal ya, demokratif penting, tapi ya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi ketiga ini ya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada lah. Dan tidak salah juga kalau kita menggabungkan ketiga-tiganya. Pada saat kondisi tertentu ya kita bisa tegas, oh itu tidak boleh, sudah boleh. Tapi dalam kondisi tertentu juga kita bisa menanyakan pendapat dari karyawan atau bagian-bagian yang terkait. Lalu dalam tentunya sudah kita, kalau misalnya kita punya karyawan yang sangat mumpuni dan sangat bagus dan sangat bahagia dalam bekerja, maka kita bisa membebaskan mereka bekerja. Nah, jadi itu tiga-tiganya bisa kita pakai dalam satu kepemimpinan yang sama. Tidak harus terpaku dengan tiga-tiga ini. Kita harus demokratis, saya harus demokratis. Itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang penting tujuan kita tercapai. Oke? Okay? Oh, di sini ada penjelasannya. Sudah saya jelaskan semua di depan. Oh ya, sudah. Ini sambil saya lewat-lewat saja. Ini gaya kepemimpinan. Uh, ya cenderung cenderung didefinisikan sebagai suatu gaya yang hanya memberikan perintah-perintah, padahal tidak juga. Kalau misalnya tegas dan baik itu kan tidak pasti kalian mau ikut. Tapi kalau misalnya hanya memberikan perintah tanpa ini yang jelas dan kurang jelas kurang apa uh, kurang sesuai dengan rencana, maka biasanya itu karyawan yang cerdas akan memberikan resistensi atau memberikan perlawanan terhadap perintah-perintah itu. Dan itu tidak baik bagi usaha kita toh. Kalau kita suruh orang beli ikan di pasar, tapi dia beli kembali di misalnya di mana begitu uh, di di pasar Lagur, tapi di pasar Tual, atau di ambil ikan di Selayar, di ambil di Elat misalnya, itu kan bahaya itu kayak begitu, nanti ketemu berugi. Oke? Nah, gaya otokratik ini ya tidak seperti tadi saya juga tidak selalu jelek. uh, Sesuai dengan kondisi yang ada pada saat krisis, atau kalau pada saat timnya kurang disiplin ya bisa kita pakai itu untuk di usaha kita dan bisnis kita toh. Kalau gaya demokratik ya seperti yang saya bilang tadi itu meminta masukan dari staff dan bawah sebelum mengambil keputusan. Nah ini uh, seperti saya sebut tadi itu bagus sebenarnya, baik dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada krisis, tidak ada ini, dan kita benar-benar semua menjalankan fungsi dengan baik gitu. Ya, gitu. Itu baik sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini malah memakan waktu sebenarnya. Jadi mungkin kombinasi antara otokratik dan demokratif di saat sekarang ini penting. Kemudian yang gaya bebas terkendali, saya singgung tadi, sebagai konsultansi adalah, jadi kalau karyawan butuh apa-apa kita jelaskan selama masih sesuai dengan track tujuan kita.
sesuai dengan jalur tujuan kita, atau tujuan perusahaan, maka ya silahkan karyawan berkreasi selama tidak merugikan kita kan, ya. Nah, keterampilan keberdasan ini tuh kita sudah tentang fungsi dan peran, kemudian gaya kepemimpinan. Nah, sekarang kita memahami itu dasar-dasar kepemimpinan. Jadi keterampilannya itu apa, skill yang harus dimiliki oleh seorang seorang yang memiliki sifat kepemimpinan yang baik itu apa. Yang pertama tuh teknis. Ada 5. Yang pertama tuh teknis. Menurut Griffin dan Ebert juga, dia harus punya skill secara teknis. Jadi ketika ketemu misalnya kenapa itu kenapa, kalau kalian lihat itu, di perusahaan-perusahaan A itu biasanya tuh, orang apa, uh, bisa berkembang kalau foundernya itu atau pendirinya itu benar-benar jago dalam melakukan modifikasi dan membuat sebuah produk awalnya. Jadi ketika dia dia tahu membuat produk, maka ya sudah, itu itu skill dasar itu. Jadi kayak saya bilang sama kalian, kalau misalnya kalian membuat kelompok usaha atau startup kalian, yang pertama ketika kalian sudah menentukan produknya apa, kalian pilih yang jadi ketua itu adalah orang yang paling paham membuat barang itu, supaya dia tahu, bisa membagi-bagi kerjanya tuh tahu, dan bisa mencapai tujuannya, dia tahu. Hah? Nah, setelah kemampuan teknis, dia harus memiliki kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi sosial skillnya tuh ada. Jadi bagaimana berhubungan dengan kalian sendiri, bagaimana berhubungan dengan kalian punya supplier bahan baku, supplier apa, kalian punya penjual, kalian punya distributor, kalian mungkin dengan pasar, apa, kayak apa, orang yang jadi ketua dan pemimpin di kelompok kalian itu harus punya kemampuan itu. Kemudian harus punya kemampuan konseptual. Jadi dia, karena tadi kita sudah singgung di awal tadi itu, yang P itu kan planning. Nah, kemampuan konseptual itu terkait dengan itu. Jadi ketika dia mampu membuat sebuah perencanaan konseptualnya baik, itu dia dasar juga. Jadi ini ada yang bilang pemimpin yang visioner itu sebenarnya bisa juga, bisa betul, tapi visioner dan tahu cara mencapai tujuan itu, teknisnya juga tahu. Nah, jadi tidak hanya ya pemimpin yang pemimpin yang punya mimpi yang bagus, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang punya visi yang bagus, itu juga betul, tapi itu hanya salah dari 5 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan. Dia harus punya kemampuan teknis juga dan kemampuan sosial juga. Kalau pemimpin dia bagus, dia dia tahu kerja, dia punya konsep yang bagus, tapi kita tidak bisa memotivasi masyarakat atau memotivasi karyawan, maka sama saja, jadi tidak tercapai tujuannya. Nah, kemudian yang keempat adalah tuh kemampuan dalam mengambil keputusan. Kalau dia ya masih masih banyak pikir, masa itu nanti hilang momentum. Kalau dunia bisnis itu momentum itu bisa hilang dengan cepat, dan juga bisa datang dengan cepat juga. Nah, untuk itu maka bisa PB itu dia punya skill dalam mengambil keputusan dengan cepat juga, tapi dengan tepat. Mengambil keputusan dengan cepat tapi dengan tepat juga. Tepat juga itu dengan cara, caranya bagaimana? Ketika dia sudah memiliki kepemimpinan apa, keterampilan teknis, keterampilan konseptual, dan bagaimana uh, berhubungan dengan manusia dan karyawan yang ada, maka itu dia akan kecenderungannya dia punya kemampuan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ketika ini ini kan ada 5 nih. Ketika dia sudah punya 4 yang lain, maka itu akan memberikan apa ya, peluang buat dia, memberikan keterampilan tambahan buat dia untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Jadi dari 5 ini, ketika dia sudah punya 4, maka yang mengambil keputusan ini akan lebih mudah buat dia. Jadi ketika seorang pemimpin punya kemampuan teknis, kemampuan hubungan lisan atau kemampuan sosial, kemudian kemampuan konseptual perencanaan, kemudian mampu untuk memanajemen waktu, maka ketika membuat keputusan itu akan lebih bagus. Nah, ketika dia sudah punya ini semua, maka itu enak gitu. Kalian bisa tahu kemana aja, dan biasanya kalau pemimpin seperti ini tuh dipercaya oleh karyawannya. Jadi karyawan bilang apa, dia ikut saja. Mau yang orang lihat Anda juga udah ikut saja. Tetap ikut. Karena kalian percaya bahwa PB itu punya skill yang bagus.
Oke. Nah, kalau kalian tahu, kalau pemimpin itu dia bisa mampu mempengaruhi orang kalau dia punya wibawa, dia punya kuasa, dia punya pengaruh, otoritas, toh. Kalau bisa pemimpin, tapi kalau dia tidak terlalu berwibawa, dia punya pengaruh tidak ada. Ketika semuanya sudah baik direncanakan, diatur dengan baik, dia tidak mungkin dia tidak mampu untuk mengeksekusi itu karena dia tidak punya ya pengaruh yang baik di karyawan. Oh, maka ini penting, power juga ini terkait dengan kita punya apa rekam kerja atau kita punya koleksi misalnya. Itu juga penting dalam bisnis itu. Ada itu yang tidak uh, ada yang tidak punya usaha yang baik, tapi karena dia punya koleksi, dia tidak punya apa usaha yang baik, dia tidak punya kemampuan yang baik, tapi karena koleksi dia bisa berhasil. Contohnya seperti waktu zaman Orde Baru itu, skill, skill anak-anaknya Soeharto kan biasa aja, biasa aja, tapi karena dia punya bapak, maka usaha-usaha mereka semua besar. Oh, jadi gitu, jadi tuh koneksi pengaruh itu penting juga dalam hubungan bisnis. Jadi kita sebagai pemimpinan tuh sebagai pemimpin tuh harus selain punya ya tadi fungsi peran kayak kepemimpinan, skill semua kita punya, kita juga harus punya pengaruh, koneksi lah untuk memudahkan kita dalam melaksanakan usaha. Nah, nah, untuk itu maka sumber-sumber itu jadi gini, ketua kan ketika menjadi seorang pemimpin itu kan ada ada sumbernya. Nah, sumbernya itu bisa jadi sebuah dari penghargaan. Jadi itu kalau penghargaan ini ada dua. Nah, dari tujuh nih, yang pertama ini kalau dari sumber dari penghargaan maka itu biasanya dari informal misalnya. Contohnya, kalau di kelas kalian tuh kan yang rajin-rajin kan biasanya tuh didengar oleh yang teman-teman yang lain tuh. Itu karena teman-teman lain tuh menghargai yang itu karena dia rajin. Maka ketika mereka bilang sesuatu ya sudah, mereka percaya dan ikut. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang rajin dalam kelas itu dia punya kuasa terhadap uh, kelas itu. Oh, secara tidak langsung lah, karena apa orang lain memberikan penghargaan kepada dia bahwa dia memang punya sesuatu yang lebih lah ya, kita harus ikut. Yang kedua, kekuasaan dalam seorang pemimpin dia muncul dari paksaan juga. Contohnya ya, misalnya dia kuat apa besar, kalau tidak ikut dia pukul, itu juga bisa. Misalkan preman tuh, oh, preman di preman ada bos preman lain karena dia lebih kuat, jadi dia jadi bos karena takut gitu. Huh? Kemudian kekuasaan yang legitimasi itu resmi. Contohnya tuh atau punya presiden ini, presiden atau punya tur atau punya kapolri, huh? Itu resmi karena ada SK dan dipilih dan ada di punya dasar hukumnya. Nah, kemudian yang keempat itu kekuasaannya dirujuk. Jadi oke lah, karena apa dia misalnya gini, contohnya di kelas siapa yang bisa bawa mobil, oh yang ini boleh, apa ini boleh, apa misalnya contohnya Dev boleh, Dev, ya itu kayak secara langsung kita kita seperti jadi tuh merujuk-rujuk ke yang lain, jadi kita mengarahkan ke punya, jadi itu secara tidak langsung kita memberikan kekuasaan bagi kegiatan-kegiatan di kelas yang berkaitan dengan kendaraan, karena ya kita punya teman itu mampu dan bisa menyetir mobil. Hah? Nah, yang kelima kekuasaan karena ahli. Contohnya ini, kalau sekarang kan karena corona, bahkan dokter-dokter itu dan para peneliti bagian genetika, virologi itu yang paling kira-kira paling berpengaruh lah. Karena ketika mereka bilang sesuatu di TV dan di media, kita ikut. Karena mereka yang lebih tahu. Nah, karena mereka ahli. Jadi saya langsung mereka menguasai itu. Dan yang berikut kekuasaan karena informasi. Jadi tuh ada tuh seorang konsultan juga, contohnya gini, dia sebagai ya seperti pembisik gitu. Jadi kalau ada lagi satu biasanya tuh kan ada orang yang tidak punya apa-apa tapi mereka
punya koneksi toh. Karena punya koneksi maka mereka tahu banyak. Mungkin di masyarakat juga kalian bisa ditemui itu, misalnya kalian punya teman-teman atau punya om atau saudara yang tidak kerja apa-apa tapi kayak tahu sesuatu gitu, akhirnya karena tahu sesuatu maka dia diberikan sesuatu, diberikan jabatan atau diberikan posisi itu karena dia punya informasi yang banyak tentang sesuatu. Nah, yang kalau yang terakhir ini hubungan. Jadi kalau kalian, saya contohnya kalau anaknya presiden, ya sudah, kayak yang saya baru baca dua berita 2 hari lalu tuh, anaknya presiden dipakai oleh menteri UKM atau eh, badan kreatif lah, saya lupa, untuk apa me- sebagai tim dalam menyusun strategi dalam apa, eh, membantu para para UKM dalam menghadapi pandemi corona nih. Nah, kita tahu di Indonesia ini paling banyak yang jauh-jauh, kenapa dong pakai presiden punya anak misalnya, atau misalnya gini, yang gampang saja, kena waktu zaman Soeharto lah, itu paling yang gampang zaman Soeharto lah, itu presiden punya anak saya tahu apa tapi jadi menteri, itu baru tuh jadi menteri. Oh, jadi kayak terlalu ini contohnya gini, apa, Bob Hasan, almarhum Bob Hasan, dia jadi menteri juga, padahal ya tidak terlalu ini, cuma karena dia punya koneksi dengan Pak Soeharto jadi dia jadi menteri. Beda dengan misalnya B.J. Habibie, karena dia pintar, dia ahli, dia apa ya, penghargaan, apa, dia punya apa ya, kekuasaan bersama juga, penghargaan juga, jadi dia bukan koleksi tapi dia benar-benar ahli. Tapi kalau si saya menteri-menteri yang lain itu kan karena koleksi-koleksi saja. Jadi tuh sumber kekuasaan banyak ini, yang resmi ada, yang karena tidak langsung ada, yang karena koleksi ada, yang karena ketemu kemampuan ada, dan yang karena ya karena keluarga dan lain-lain ada. Nah, jadi tuh kekuasaan dalam seorang pemimpin tuh banyak sumbernya. Jadi kalau dalam perusahaan kan kita yang punya, jadi itu sudah legitimasi kita punya, jadi kita bisa atur atur saja. Cuman ya hati-hati tuh, jangan terlalu berlebihan supaya kita bisa memotivasi kita karyawan supaya mencapai tujuan. Oke. Nah, kalau menurut Max Weber ada 3 otoritas. Nah, yang pertama tuh otoritas karismatik, tradisional dengan legal. Otoritas ini dia terkait dengan power tadi. Jadi ketika tuh sebagai pemimpin, maka ketika tuh mengambil keputusan, maka harus diikuti oleh karyawan. Maka menurut Max Weber ini ada 3. Yang pertama tuh karena karismatik. Ketika karyawan mau ikut, itu mungkin karena karyawan yang ketemu tuh sangat berwibawa begitu. Jadi itu tidak barang ikut. Atau juga karena contohnya tuh di masyarakat. Di sini kan ada kan tua-tua adat tuh, tua-tua adat, pemuka agama. Nah, mereka juga bisa sebagai pemimpin di masyarakat secara non formal, secara tidak memiliki apa, secara tidak formal sih, secara tidak formal. Jadi uh, mereka tidak punya dasar hukum sebagai pemimpin, tapi karena mereka punya secara tradisional dihargai oleh masyarakat, maka mereka secara langsung menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Nah, itu yang tradisional. Kalau yang legal ini ada di punya dasar hukum, contohnya seperti ketua RT, lurah, camat, bupati, dan lain-lain. Contohnya itu kita punya tuh di kampus ini, kepala bagian, kaprodi, pudir-pudir, sampai direktur. Itu legal, itu karena ada dasar hukum. Jadi otoritas ketika kau mengambil keputusan itu bisa dilihat berdasarkan 3 ini. Kan ada tuh kan gini, ada orang yang tidak punya apa-apa. Dia bukan bos juga secara resmi, dia apa, tidak ada posisi, dia tidak tidak jadi apa-apa, dia hanya biasanya, tapi ketika dia berbicara terus orang, bahkan bos pun dengar. Nah, itu masuk ke yang karismatik ini, dan tradisionalnya dia menggabungkan itu. Mungkin karena dia punya bapak raja mana,
dan misalnya dia juga punya kemampuan yang baik, maka orang ikut secara tidak langsung mempertimbangkan dia punya pendapat. Jadi itu ya otoritasnya juga kan lebih aman tuh kalau dalam sebuah bisnis itu harus legal. Kita punya dasar legal, jadi ketika kita punya perusahaan, jadi kita punya CV, maka di CV itu kalau kita bilang kita yang pemilik, ya sudah, kita punya hak untuk memerintah semua itu. Tapi kalau misalnya dalam masyarakat ya kita tidak, kalau kita bukan apa-apa ya sudah, kita ikut saja yang karismatik atau yang tradisional atau yang legal juga, sehingga tidak terjadi konflik-konflik tuh. Dan juga ketika kita gini, kita juga bisa contohnya di misalnya yang tradisional itu tentu adat atau uh, bukan agama, mereka tidak bisa juga memberikan perintah atau mereka tidak punya kekuasaan dalam bidang-bidang uh, formal pembangunan daerah, sehingga mereka tidak bisa misalnya kita harus bangun apa misalnya gereja di mana nih, di Selayar. Kita tidak bisa begitu, atau kita dilarang membangun gereja masjid di Langgur, kan juga agak itu kan bisa sebenarnya kalau dari masyarakat setuju, oke. Tapi kalau tidak boleh dipaksakan, supaya tidak menimbulkan konflik, oke. Nah, ini arah pengaruh taktik, ini arah pengaruh kekuasaan. Kalau misalnya ke atas nasional, jadi kalau misalnya artinya gini, kalau misalnya kita kan vertikal horizontal tuh, jadi kalau misalnya kita ke atas ya ke pimpinan, maka kita harus ya persuasif toh. Tapi kalau ke bawah kita sebagai pimpinan, maka ya selain persuasif, ya kita memberikan arahan, atau juga bisa tekanan, atau juga kita bisa meminta pendapat orang lain. Jadi gini, jadi kita apa ya, bagaimana kita memposisikan diri kita ketika kita me, apa me, berhubungan dengan orang yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kita harus lebih rendah secara posisi di usaha. Jadi contohnya tuh kalau pembeli atau bahan baku, atau kita punya bos, itu kita harus menyesuaikan lah, supaya tidak terjadi apa ya, tumpang tindih toh, kosnya tidak jelas. Atau yang kalau misalnya kalau ke samping ini kita sama, jadi kita punya usaha, punya saingan, atau kita punya kolega, punya bisnis partner. Nah, kita harus saling uh, share tuh pendapat, konsultasi, supaya baik lah, supaya semua baik toh. Tidak mungkin kita harus secara negatif melawan kita punya pesaing tuh, supaya dia sama-sama maju. Kalau ketika kita begitu, maka agak susah lah kita maju. Kalau kita seperti film-film yang uh, ada film-film yang itu, yang ada mata-mata di korporat espionage namanya. Jadi mereka memata-matai rahasia perusahaan saingannya, itu kan tidak baik. Nanti itu akan dibalas oleh orang lain, dan itu kan mungkin dua-duanya akan bangkrut. Lebih baik kan kita saling, ya sudah, kita santai. Kalau mereka buat baik, ya kita juga usaha buat baik, supaya bisa bersaing dengan mereka toh. Nah, ini hubungan ya. Jadi kalau dari sini kalian lihat ini kan, sumber kekuasaan kan ada 7 tadi. Jadi di sini kan ada, ini punya hubungan toh. Nah, dari sini terlihat, jadi semakin tinggi ini punya tingkat kepatuhan seorang kepemimpinan, maka dia akan mampu untuk mendelegasikan dia punya kekuasaan. Nah, kalau dia punya kepatuhan cuma masih ya setengah-setengah, maka oke, dia masih bisa konsultasi lah, masih dengan lain. Tapi ketika dia punya kemampuan kepemimpinan rendah, maka dia biasanya tuh memaksa orang, dia perintah-perintah aja gitu. Kalau kalian lihat, kalau misalnya bos-bos yang hanya terus saja, itu bahaya. Itu dia tidak tahu, cenderung tidak tahu apa. Jadi suruh-suruh tanpa ada sesuatu yang secara jelas, itu tidak baik. Dan kalian juga harus tahu, ketika kalian terlalu banyak suruh-suruh orang dan tidak ada kerjaan yang baik-baik, atau tidak ada rencana yang baik-baik, itu itu meskipun itu kalian punya juga, meskipun itu kalian punya usaha, orang itu tidak akan mau ikut, susah untuk ikut. Dia ikut pun tapi tidak akan maksimal. Maka kalian harus meningkatkan kalian punya skill kepemimpinan, supaya orang-orang yang kalian suruh itu bisa berjalan dengan baik.
Oke. Nah, jadi ketika ketemu skill su jago, maka biasanya tuh ketemu sama-sama maju. Tapi kalau ketemu skill pemimpin masih kurang, maka biasanya tuh kayak ketemu kayak sombong gitu, sombong jadi suruh-suruh kayak bergaya-bergaya, jadi bos langsung sombong gitu. Nah itu karena kemampuannya rendah. Ketika kemampuan rendah, maka biasanya tuh ya kok sekarang saya bos, kalau mau harus ikut. Nah, itu saya tuh tidak baik. Tapi kalau misalnya skillnya bagus, maka mereka tuh menganggap orang tuh sebagai sumber daya gitu. Jadi tidak sombong, tidak. Jadi kalau kalian lihat kalau orang yang biasa-biasa boleh jadi bos sombong, nah itu kalau menurut teori ini dia skill rendah itu, dia tuh sertifikasi bisa apa tuh. Dan kalau dia jadi bos dan biasa saja, maka itu bagus itu sederhananya kayak gitulah. Oke. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan saya harap tugas-tugasnya tuh segera dikumpulkan, dan minggu depan ini kita kuliah video conference supaya saya jelaskan tugas. Mungkin saya menerima pertanyaan-pertanyaan dari kalian secara langsung setelah kalian baca dan baca di PowerPoint materi yang saya kirim dan menonton video ini. Jangan lupa tugas dan jangan taruh keluar banyak karena ini kurang makin banyak. Sekarang sudah 6.500, mungkin sebentar ini sudah 6.000, mungkin lusa atau itu sudah 7.000, dan tinggal di rumah. Tinggal di rumah pakai masker. Kalau keluar, kalau itu keluar juga terlalu terpaksa, kalau saya tidak di rumah. Oke? Okay?